Selamat Hari Natal kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak semua yang terkasih. Saya Kadarmanto, mengharapkan sukacita Natal ada di dalam keluarga Anda semua melalui berbagai kegiatan yang telah berlangsung sejak awal Desember atau mungkin malah sejak bulan November. Saya membayangkan beberapa kegiatan bersama yang telah berlangsung, antara lain membuat dan menghias rangkaian lilin Advent, menghias pohon Natal, mungkin juga menata rumah dengan dekorasi Natal tertentu, atau pada waktu beramai-ramai membuat makanan kecil dan hidangan khusus Natal yang menjadi tradisi dan menjadi favorit dari keluarga. Apapun yang telah sedang atau dikerjakan atau akan dikerjakan bersama pada masa raya Natal dan Tahun Baru dapat menjadi sarana untuk membangkitkan rasa sukacita dan mengusir kebosanan atau kejenuhan yang mudah terjadi pada saat pandemi ini. Sekarang, marilah kita menyiapkan diri untuk mengambil bagian dalam doa malam bersama. Sebelum kita membaca Alkitab dan merefleksikan maknanya, biarlah kita memasuki saat hening. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami berada pada penghujung tahun 2020. Kami tetap memerlukan pencerahan dari sabda-Mu yang menuntun perjalanan kami mengakhiri tahun ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Bersabdalah ya Tuhan, karena hamba-Mu bersedia mendengarkan dan menghayatinya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius pasal 12 ayat 46 hingga 50. Matius 12 ayat 46 hingga 50. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus dan Saudara-saudaranya. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Bagian pembacaan yang terakhir ini saya ulangi. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian sabda Tuhan bagi umat Tuhan.
Saudara-saudaraku, kita semua mungkin pernah mendengar pepatah, "Friends are the family we choose." Atau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan, para sahabat adalah saudara yang kita pilih. Maksudnya, para sahabat kita telah menjadi bagian dari keluarga kita yang baru, bukan karena hubungan darah atau keturunan, tetapi karena kita memilih atau kita dipilih untuk menjadi sahabat, untuk bersahabat. Mengapa? Ada beberapa penyebab yang lazim, antara lain memilih bersahabat karena ada kesamaan, misalnya mempunyai sudut pandang yang sama, mempunyai hobi yang sama, mempunyai kesenangan yang sama, cocok atau nyambung dalam percakapan-percakapan serius maupun santai. Ada juga yang bersahabat justru karena perbedaan. Mereka ini justru bersahabat karena ada perbedaan yang dihargai di antara mereka. Perbedaan yang membangun. Karena berbeda, mereka bisa saling membangun, menjadi semacam sparring partner, mitra dalam berdiskusi, sahabat dalam mengasah pemikiran, serta menguji sebuah rancangan misalnya. Karena sahabatnya justru mampu mengkritisi gagasan yang dilontarkan mitranya. Ada juga orang yang bersahabat karena cocok sekali satu sama lain. Mereka berbeda, tetapi mereka cocok. Mereka klop. Atau kata orang Sumatera, ibarat rantang dengan tutupnya. Keduanya berbeda, tapi keduanya klop. Mereka bersahabat serius karena di dalam perbedaannya, mereka dapat saling melengkapi. Dan di dalam relasi antara dua sahabat itu mereka merasa menjadi utuh. Nah, saudara-saudaraku, sepertinya Tuhan Yesus sudah mengenal pepatah di atas. Sebab ia berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Yesus memilih para sahabat dan saudaranya berdasarkan sebuah kriteria, yaitu siapa saja yang melakukan kehendak Bapanya di sorga. Nah, teks ini dapat menimbulkan kritik terhadap Yesus, dan Yesus bisa dianggap tidak menghormati ibu dan saudara-saudaranya. Namun, kalau teks ini kita baca dengan terang kerinduan Yesus untuk memperluas jaringan keluarganya, maka kita dapat merasakan bahwa kita semua telah dipersatukan oleh Dia ke dalam satu keluarga besar, di mana Allah adalah Bapa untuk kita semua. Pertanyaan pokok yang dimunculkan oleh Yesus ialah, siapakah ibuku? Jawab Yesus sungguh provokatif dan bertujuan untuk membuat para pendengarnya memikirkan kembali prioritas-prioritas hidup mereka. Hubungan biologis dan psikologis dengan ibunya Maria merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa disangkal, a given. Yesus tidak bermaksud merendahkan hubungan itu, namun masih ada hubungan yang lain yang bukan didasarkan atas pertalian darah, tetapi karena iman. Iman yang timbul karena manusia menjawab panggilan Yesus untuk mengikut Dia. Panggilan kemuritan. Inilah prioritas di atas semua relasi antar manusia. Adakah kita selalu sadar akan prioritas yang mengarahkan hidup kita ini? Saya membaca kisah itu secara sederhana membayangkan keluarga terkasih Yesus datang pada saat ia sedang berkhotbah. Lalu Yesus
menggunakan kehadiran mereka untuk memperluas hubungan kekeluargaannya. Yesus tidak menyangkal adanya ikatan keluarga, tapi dia justru ingin memperluas relasi keluarga itu dengan cara yang dia katakan. Terrelasi dengan Allah menjadi awal dari semua relasi antar manusia. Kita berasal dari Allah sebelum datang dari ayah dan ibu. Ada saatnya keluarga menjadi nomor 2 setelah Tuhan. Kira-kira saudara-saudaraku, bagaimana Maria menerima dan menanggung perkataan Yesus itu? Apakah Maria lalu merasa diremehkan? Mengenal Maria dari bacaan-bacaan tentang dia, saya berasumsi bahwa iman Maria cukup dalam dan cukup kuat untuk menerima bahwa relasi spiritual dengan puteranya lebih kuat daripada relasi manusiawi antara seorang ibu dengan anaknya. Nah, relasi kita dengan Yesus dilandaskan pada suatu hal yang lebih dalam dari kedalaman relasi keluarga yang biasa. Kita adalah bagian dari keluarga Allah, menjadi saudara-saudara Yesus bila kita berusaha melakukan kehendak Bapa dan berpartisipasi dalam kerajaan Allah yang sedang datang. Relasi bersaudara dengan Yesus memperdalam penghargaan kita kepada nilai-nilai kerajaan Allah seperti nilai keadilan, kekudusan, damai, bela rasa, iman, dan kasih. Semua itu yang diutamakan dalam hidup Yesus. Yesus mengharapkan kita berada di dalam mereka yang paling dekat dengan Dia. Kita adalah diharapkan menjadi bagian dari keluarga besar Yesus, saudara-saudara Yesus. Menjadi bagian dari saudara-saudaranya. Inilah yang menjadi identitas kita pada waktu kita melakukan kehendak Bapa. Dan kita berdoa, kiranya kita dapat melakukan kehendak-Nya dengan sukacita serta keberanian, seperti yang selalu kita mohonkan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami dalam nyanyian berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Ya Allah, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh rindu untuk menjadi anak-anak-Mu. Jadikanlah kami para murid yang dengan setia melakukan kehendak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi saudara-saudara putra-Mu, Yesus Kristus. Biarlah kami semua di dalam resolusi akhir tahun, atau di dalam ketetapan hati kami di akhir tahun ini, mengikrarkan ketetapan hati kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu, serta turut serta mengambil bagian dalam mendatangkan kerajaan-Mu dengan melakukan dan memberlakukan kehendak-Mu dalam hidup bersama sehari-hari dengan sesama kami. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, 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 dengarlah doa kami. Amin.
Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian. Selamat beristirahat. Letakkanlah semua persoalan yang masih tersisa serta pergumulan Anda pada malam ini di hadapan Allah. Beristirahatlah dengan tenang agar esok hari Anda dapat menyongsong hari baru pemberian Tuhan dengan rasa segar dan tekad yang baru. Tuhan besertamu.